Masih 35 ini masih. Saya udah punya itu juga. Punya apa namanya? Nah, di sini Pak, kalau di situ nggak kelihatan di sini. Bapak agak sini. Nah, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan jawabnya nggak boleh mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kenceng tahun depan pergi haji. Waalaikumsalam. Utangnya pada lunas. Amin. Yang belum nikah cepat nikah. Amin. Punya usaha semakin maju. Amin. Yang bekerja menjadi top manajemen semua. Amin. Yang menyalam biar jadi. Amin. Ada jalan sini bu. Siapa yang caleg? Nanti Bu promonya belakang. Sama saya. Iya. Dan yang paling penting niatkan ibadah dan insya Allah kita semua dalam keadaan nanti wafatnya husnul khotimah. Amin. 20 menit Pak. 20 menit Pak, suwe-suwe. Ini udah sesi doa, Bu. Pak, suwe-suwe Pak, 20 menit Pak. Yang terhormat ya Ibu Nurul, terima kasih kehadirannya untuk kami, khususnya buat saya. Sebelum kita memulai presentasi ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya ini saya ada safety first-nya ini ada sih cuma kantor cuma belum sempat dimasukin insert, tapi videonya aja di depan di Google Form. Di Google Drive tentang safety ya. Jadi hati-hati, careful, aware, sama be safe. Paling penting tentang kehati-hatian kita bukan hanya ini, bukan di dalam kelas ini saja, tapi setiap prinsip hidup kita harus hati-hati, harus safe ya, safety, jaga keselamatan dan jaga peduli sama orang. Dan juga kita ingatkan ya, tadi saya udah 2 kali ke toilet. Lumayan juga nih kalau yang belum tahu, harusnya ada marking ya, markingnya kemana, mungkin buat safety karena K3 itu sangat penting. Karena memang high cost ya untuk improvement K3 ya, safety memang pertama kali akan kasih tahu K3. Kemudian apabila teman-teman yang ada bahaya, tetap tenang, tetap ikuti titik kumpul arahan dari manajemen, arahan dari pimpinan gedung ini ya. Tetap semangat dan nggak usah khawatir. Dan yang paling penting nanti pergi bersih, pulang bersih. Nah, jangan lupa itu. Ini kita mungkin singkat aja ini tentang safety dari Pak. Bagaimana supaya kita safety terus cegah ya. Karena safety adalah tugas kita sama tugas saya, tugas kamu, tugas kita bersama. Ya. Jangan lupa itu tugas kita semua ya. Oke, cukup. Tanggung jawab kita semua ya. Jadi safety itu bukan hanya alat, tapi tugas kita bersama untuk keselamatan. Ya, selanjutnya, nah ini speaking ya, jadi karena tadi ayamnya ada obat tidurnya. Ini juga ada speaking, cuma kita mungkin ikutin saya. Ya. Kalau saya bilang melihat tangannya begini, mendengar fokus. Nah itu aja. Siap? Ya, siap. Melihat, mendengar, kurang kompak ya, kompak semuanya. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, fokus. Sekarang berdiri dan semangat.
tangan. Oh. Nanti ini Pak, sama lagi. Gimana? Abang dulu nih. Ya kan nih. Tangan di atas, Oke. tangan ke samping, tangan ke depan, Duduk yang rapi. Ya. Sekali lagi. Ya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Simpel buat anak-anak, sebenarnya dijan untuk anak usia dini nanti. Ya kita kan masih Biar nanti bisa meeting ya. dini hari. Ini kenalan dulu ya. Tapi karena saya Abu Dayat, saya seumuran sama Arhan. Kakak. Saya sampai juga di Jakarta. Kalau pengen cari-cari di web di Topik Parenting. Kemudian saya di GET ini udah sejak tahun 2020 ya. Kemudian saya di core bisnisnya di corporate CSR di PT Jabodetabek sama Mas Eros juga dulu di Presiden Pos sama beliau. Jadi saya selama ini ngasih konten kegiatan event. CSR ini termasuk unik ini apa? Unik job ya, pekerjaan yang unik, nggak semua orang tahan banting kan, karena harus verify. Itu sebagai mungkin saya bukan dulu tadi yang apa CV-nya. Oh iya Pak. Biar tahu juga sebentar lah sekalian promosi lah. Atau ada yang nyangkut. Apa Bapak? Ini maksimal dikit. Istri satu, anak satu ya. Oh ya, S1, S2, oke, saya tinggal di Jakarta. Hobinya terus bla bla Amerika. Terus sekolahnya di Lenteng Agung saya. Ini cucunya Patile. Kom. Yang di Lenteng Sidul Agung ya, Saya lagi dulu anak sekolah. Adanya. Oh gitu. Ya, terus ke bawah maksudnya kaitannya sertifikasi saya pernah apa namanya ngajar juga, kemudian saya juga dapat PATS Pasifik Asia Pasifik CSR itu dari Inggris juga, kemudian saya juga ada pengajaran di bla 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 banyak lah. Banyak. Itu dapat Kapadokia, udah pernah ya Kapadokia Flight. Apa yang di Turki dong? Ya, Oh, Kapadokia. Itu dia ada celebrate ya. Lumayan kan 220 euro. Udah habis Pak. Terus Oh iya. Masih wajar loh kalau disebut. Saya punya usaha. Saya punya usaha. Terus saya usaha travel. Saya di government internal relation ya. Pengawas bla bla bla. Kemudian saya dosen dulu di 2000 dulu di Saruba. Terus lahir di sosialnya juga saya di RKP, Polkami, Ketua RT, RW. Iya benar. jadi bottom up sosial karir lah ya. Oh iya, mantap. Kepala bidang macam-macam. Nah saya pernah ikut kuis asal lah, ikut kuis. Wih. Jadi saya mulai dari tahun 2000 sampai 2017 ikut kuis nyari duit juga. Jadi saya pernah ikut asal. Anak buahnya yang segini. Gladiator, macam ini talk show. Kebetulan ini show siapa? Sony Tulung tuh teman SMA. Oh. Administratif bla bla bla. Ini outboundnya ada beberapa. Oke. Itu sebagai outboundnya banyak. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum ini mungkin kita video tadi. Kenapa kita mesti CSR ya? Sorry. Ada di videonya. Kalau senang video kan. Video SDGs. Oh iya. SDGs. Nah, sebelum dimulai ya. Silakan. Apa sih Ya. yang kita inginkan untuk masa depan? Profesional, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, Atau lingkungan yang ramah? semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara
seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses layanan publik yang semakin baik, pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial, Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa, kebakaran dan kerusakan hutan, kekerasan terhadap kekerasan terhadap perempuan, sampah plastik yang sampah merusak plastik lingkungan, yang merusak lingkungan, pengangguran anak muda yang masih pengangguran anak muda yang masih tinggi. pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin tanpa kamu. Kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. Dan tanpa kamu. potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, Tujuan-tujuan kita itu adalah hidup. Jadi, mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. Tujuan-tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Oke, masuk ke materi. Jadi kalau lihat dari SDGs, Sustainable Development Goals ini, itu kan lanjutan dari MDGs ya, atau 2015 yang lalu udah habis, udah lewat. Jadi kalau lihat pelajaran dari masalah ini kayaknya bermasalah ya pelajarannya, penuh masalah. Tapi tetap optimis karena ini bagian dari awareness kita dari tentang bukan hanya orang-orang, bukan hanya negara, tapi tentang planet. How to maintain this planet ya, supaya lebih bagus lagi. Jadi sesuai dengan tugas kita hari ini bahwa materi ini tentang penyusunan corporate social responsibility dari perusahaan, bagaimana itu meng-create. Selama ini stakeholdernya kan hanya masyarakat, banyaknya komplain aja. Kalau ini kan lebih ke tadi ada pelanggan, dan ini lebih kalau masalah dihindari, pekerjaan ini dihindari karena berhubungan dengan masyarakat. Ya, tentang bagaimana masyarakat supaya nggak komplain. Biasanya harapannya tuh perusahaan diri kebelah ini banyak kan di demo, mungkin HRD nih ya. Amdal Pak. HRD tuh hampir di orang-orang terus. Ya. Bagaimana nih human resources masuk, ormas, kadang bermacam-macam lah. Sampai yang isu baru yang staycation itu ya. Nah, malam-malam. Nah, ini perlu kita rumuskan bersama-sama. Sebetulnya dari apa namanya, dari corporate sustainability harus ada namanya, kalau di teori ini harus ada kehadiran pentahelix. Sektor ini pentahelix, ada government ya, pemerintah, ada industri, ada humanity-nya, citizen-nya, dan orangnya yang tadi, kemudian ada akademisi dan ada media yang bisa mempublikasi ini supaya ini ada. Lama ini masyarakat ini baru ngehnya nih 5-10 tahun terakhir. Ternyata kita baru ngeh itu emas diambil semua, begitu. Hal tujuhnya nggak dilakukan atau bagaimana. Jadi kita masalah ini kaitan dengan ini kebetulan juga saya di kawasan, jadi betul-betul tahu betul tentang karakter masyarakat kita beririsan. Biasa irisan agak bermasalah itu. Kemudian apa yang akan kita bahas tentang penyusunan corporate sustainability ini ada 5 sesuai dengan target kita nih. Pertemuannya ada 5 pertemuan, bagaimana memahami konsep dasar dan pemberdayaan, kemudian menyiapkan orangnya, kadernya, kemudian menyiapkan kemandirian masyarakatnya, mengelola konflik ini, dan terakhir inovasi baru. Banyak inovasi baru yang bisa menjawab menjadi masalah yang ada di masyarakat sekarang. Kadang nggak tahu ya, banyaknya tahunya demo aja. Kemudian ini kenapa ini harus dibuat ya, latar belakang tujuannya dari program CSR ini ya. Pertama, ketidakmampuan dalam melakukan proses fasilitasi dengan masyarakat, terutama dari masyarakat sekitar perusahaan. Jadi di HRD sendiri, misalnya di perusahaan itu jarang menghindari, karena mau ngadepin masyarakat tuh banyak tuntutannya, malas dari negerinya. Kalau nggak sabar, kalau nggak punya effort yang kuat, itu malas karena ngadepin banyak keluhan terus, komplain terus. Nah itu, tidak, mengapa kita harus susun ini? Jadi inilah kita lihatkan, jadi terutama kemudian keterampilan dalam menangani konflik tidak ada, justru orang banyak menghindar ya konflik.
Dan proses pengambilan perencanaan yang tidak partisipatif sehingga proses pengembangan masyarakat terlalu kurang. Masyarakat tahu CSR itu hanya bentuk donasi, charity. Habis itu putus. Kadang dikomplain, akhirnya malah nggak sesuai ekspektasi. Komplain lagi, besok diminta lagi. Atau teman-teman keluhan HRD dasar HRD atau perusahaan yang tidak ada nih membuat partisipasi kadang selalu putus. Kadang proposal minta sumbangan 17-an lah, acara agamaan dan sebagainya. Nah, itu agak padahal sepele tapi bermasalah, bikin pusing juga. Nah, ini perlu ada. Kemudian di program CSR yang dirancang dibuat tanpa adanya strategi jangka panjang. Nah, ini pengalaman kita yang Indonesia sebelumnya akhirnya diambil semua, kita tidak menikmati apa-apa. Termasuk masyarakat sekarang tahunya menuntut aja gitu. Kemudian ketidakmampuan untuk membuka rasa memiliki dari karyawan sendiri, dari perusahaannya ya, karena tidak dilibatkan. Biasanya ada perusahaan saya banyak kan kalau dibuat segmen itu kalau dari perusahaan Eropa, perusahaan Asia Timur, perusahaan saya kan ada multinasional ya, itu lebih aware ke perusahaan Eropa. Eropa betul-betul udah manajemen untuk mengelola ini CSR-nya sangat baik. Malah ada salah satu perusahaan tuh mereka memaintain dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Yang tadi tidak tidak mampu menjadi mampu. Ini baru. Tujuannya tadi dengan ada belajar ini bisa mampu untuk membuat proposal. Kemudian manfaatnya ini membuat manfaat dari membuat proses supaya orang paham. Kemudian dia bisa memberikan bantuan, tapi yang bisa sustainable tadi, pemberdayaan lebih ke pemberdayaan masyarakat. Tadi ya, tadi yang nganggur banyak orang ngaku pengen kerja tapi tidak bisa apa-apa. Itu mungkin ya kesimpulannya bahwa kalau sudah jadi dibuat ini harus ada ukur-ukurannya, dievaluasi bagaimana berhasil atau tidak. Harus ada unsur-unsur ini. Ada proposal, ada kadernya, ada orangnya, ada inovasinya. Dan mungkin itu timbulannya. Thank you. Ya. Terima kasih Pak. Silakan. Batasi pertanyaan karena 20 menit, 20 pertanyaan aja. Ya, Saya ini Pak, apa yang saya kan biasa di konstruksi itu kita biasa ketika masuk ke satu site itu pasti ada gesekan dengan harga sekitar Pak. Biasanya ada ini nggak Pak kiat-kiatnya Pak? Karena kita belum punya standarisasi apa yang harus dilakukan karena kan di Indonesia ini kan bermacam-macam ya. Kiat-kiatnya ketika kita mau masuk ke satu wilayah itu supaya smooth gitu Pak, supaya minim gesekan, itu apa kira-kira dia Pak yang bisa dikasih? Makasih Pak Han, ini masalah klasik ya. Di mana-mana. Iya. Biasa ring satu itu memang ada masalah tuh, tuntutannya macam-macam tuh. Bagaimana supaya saya mau bikin pabrik baru jangan dikomplain yang dulu banyak orang minta duit semua. Sebelum itu dilakukan, biasa kalau di dalam secara regulasi compliance itu kan ada RKL, RPL, ada AMDAL. Itu dekati tokoh-tokoh masyarakat. Dekati dulu stakeholder yang sekitar. Tadi ada Pentahlik tadi. Kalau nggak Pentahlik 3 stakeholder, kita perusahaan, masyarakat, biasa kita lewat desa. Paling aman lewat desa. Jadi yang official, yang formal, jangan yang informal juga banyak tuh. Banyak banget. Banyak jagoannya tuh kan. Tapi kita pegang kepalanya. Jadi ketika misalnya Mas Farhan ada masalah, jadi kita kasih saya Pak udah komunikasi dengan Bapak Desa, udah tuh aman. Jadi itu kata kunci. Jadi bolanya kita lempar ke mereka. Nah, bagaimana kita apresiasinya? Kita jadiin misalnya biasanya kalau ada perusahaan kita kasih di outsourcingnya, misalnya dia tenaga keamanannya atau bagian landscape itu kan nggak perlu skill yang nggak perlu hard skill kan, soft skill udah cukup, yang ringan masukin ke sana sebagai backup perusahaan juga, walaupun 1-2 orang aja atau nanti 1-2 orang aja orang kita dimasukin gitu, itu menjadi pagar, itu kunci itu. Jangan kita defend, kalau defend menentang atau itu makin kencang dia. Ya, itu jadi kiat-kiat yang paling penting, dekati tokoh-tokoh masyarakat khususnya malaknya. Betul. Masalah yang informal kita abaikan. Ada kemudian paling sering ada masyarakat itu dimain proposal ya. Nah, sering proposal 17-an, Maulid macam poli aja. Kadang meminta sumbangan itu ada kali 10 pasukan datang semua pakai seragam semua. Kita tetap hadapi, jawab yang baik-baik.
kita jawab, hadapi, mohon maaf perusahaan hari ini jawablah, speak aja ya, misalnya hari ini belum, memang perusahaan kami masih bertahan, apalagi COVID, jawab aja speak ya, mereka bisa paham, kan nggak boleh memaksa. Iya. Ya, Iya. dihadapi, jangan dihindari, kemudian jawab, pegang pala. Clear ya, dua tip itu yang sangat penting menghadapi, dan itu tidak ada di dalam teori akademik sekarang. Karena saya lebih ke praktek ya, praktisi. Mungkin Mas Eros yang sering publikasi saya kegiatan event yang di corporate. Tetap semangat. Semangat. Ya, ya, oke. Demikian. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Mas Eros. Oh, durasi sudah selesai. Tangan buat kita semua, semoga kita sukses. Tetap berbuat baik, menjadi orang baik dan yang terbaik. Amin. Jangan lupa cuci tangan, biar bersih. Sampai jumpa, cukup sekian dan Terima kasih. dari sini ke Gondang Dia. Cakep. Jangan lupa lihat bulus. Ya. Lewat ya. Oh, iya. Hari ini saya bahagia karena semuanya lulus. Amin. Mantap ya. Mantap, mantap. Oh, siapa lagi tinggal berdua ya? Dua. Ya. Alhamdulillah. Beres. Alhamdulillah, Re. Jangan lupa cuci tangan. Ada yang pantun tadi kan? Monggo, monggo.